Halo, apa kabar semuanya? Halo Yu, apa kabar? Oh, baik. Nah, hari ini balik lagi nih di sesi mau ngomongin. Seperti biasa, ketemu lagi dengan saya, Amalia Safitri. Dan kali ini saya ditemani sama Ayu. Halo Ayu, apa kabar? Perkenalan dulu yuk. Siapa nama lengkapnya, asalnya dari mana yuk, silakan. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ayu Maliha Ramadhani. Saya dari kampus LP3I Kramat. Jurusannya Sekretaris Prodi Administrasi Bisnis. Oke, gimana nih kerjaan aman nggak selama pandemi gini? Kerjaan so far aman, lancar juga, komunikasi sama rekan-rekan kerja juga aman. Nah, topik kali ini kita itu akan ngomongin mau mulai dari part-time, freelance, atau full-time dalam meraih mimpi gitu loh. Jadi kita dalam meraih mimpi, kita mau mulai dari mana nih gitu. Jadi simak baik-baik ya. Yuk, sekarang kerja di mana? Sebagai apa? Sekarang kerja di LP3I sebagai sekretaris CEO. Oh, sekretaris CEO. Keren, keren, keren. Itu lulus langsung kerja di sana atau gimana? Lulus itu sempat masih magang di salah satu BUMN, terus akhirnya setelah selesai magang, akhirnya baru lanjut kerja di LP3I. Kalau magang itu start berarti di semester akhir ya? Start itu di semester 5. Semester 5. Selama? Sebenarnya biasanya itu magang kan 6 bulan, tapi di tempat saya sebelumnya ini magang 1 tahun. Jadi Oh, sampai lulus itu masih magang. oh gitu. Banyak banget dong ya pengalaman yang didapat dari magang. Iya banyak dan itu kepake banget sih pengalaman sama kenalan-kenalan dari tempat magang sebelumnya. Di tempat magang itu, Ayu masuk ke divisi apa dan sebagai apa bisa diceritain sedikit? Jadi waktu itu magang di divisi corporate planning perusahaan. Jadi itu biasanya ngurusin RJPP dan sebagainya. Untuk posisinya itu sebagai admin. Oke, berarti masih relate sama pekerjaan yang saat ini Ayu kerjain ya? Ya masih relate sih. Nah, yuk kalau kerja part-time itu apa sih? Kalau kerja part-time, kayak namanya aja ya part-time, jadi paruh waktu. Jadi biasanya kerja part-time itu eh, identik sama kerja yang shift-shiftan kayak di hotel, kayak di kafe, restoran, atau di event-event gitu. Oh gitu. Terus kan selain itu tuh ada lagi yang namanya istilah kerja sebagai freelance. Kalau sebagai kerja freelance itu kayak apa sih? Freelance itu biasanya kerja yang tergantung projectnya apa, jadi sesuai project yang dikerjakan. Dan itu cenderung waktunya lebih fleksibel, bisa kapan aja dan di mana aja kerjanya. Jadi lebih fleksibel lah dibanding full time ataupun part time gitu. Kalau full time itu sendiri kayak apa? Kalau kerja full time itu biasanya yang udah bener-bener terikat sama kontrak sama perusahaan gitu sih. Dan intinya udah terkait tunjangan, gaji segala macam itu udah jelas dan jenjang karirnya juga lebih jelas kalau di full time. Nah, dari ketiga jenis pekerjaan ini nih, dari mulai part-time, freelance, sama full-time, Ayu pernah ngejalanin ketiganya kah? Atau memang lulus langsung full-time atau gimana? Kalau saat ini lagi full time, tapi sebelumnya pernah ada pengalaman juga itu kerja part time. Nggak relate sih sama jurusan yang sekarang, tapi pernah lah jadi ngerasain gimana sih rasanya kerja part time tuh. Jadi misalnya masuk sore jam 3 atau jam 4, pulang jam 11 malam, jam 10, jam 11 malam, terus besok lagi itu masuk pagi. Jadi jumping gitu schedule-nya. Jadi pernah ngerasain sih capek-capeknya gimana part time gitu. Oh, waktu kerja part-time itu kalau boleh tahu, Ayu kerja di mana dan sebagai apa? Waktu itu part time di hotel lebih tepatnya di bagian kitchen-nya gitu sih. Oh gitu. Dari pekerjaan part-time itu, apa sih yang Ayu dapat dari
dari situ bisa memanage waktu jauh lebih baik atau gimana? Bisa diceritain? Dari kerja part-time itu jadi lebih bisa apa ya, belajar menghargai waktu sih. Terus jadi lebih melatih apa ya, kerja cepat juga karena kan part-time itu waktu itu di kitchen, misalnya ada event tertentu harus nyiapin makanan seberapa packs, misalnya 1.000 packs dan itu harus cepat, harus intinya cepat. Jadi sebisa mungkin harus bisa multitasking juga sih. Harus tahan banting juga. Oh gitu. Itu Ayu coba part-time itu berarti masih kuliah dong? Itu waktu sebelum kuliah sih. Itu waktu Oh, masih SMK gitu. oh gitu. Oke. Nah, berarti tadi lulus berarti langsung Ayu langsung kerja full time ya? Iya, full time. Nah, ngomong-ngomong tentang pekerjaan nih kan pastinya kita harus memiliki skill-skill yang memang dibutuhkan di suatu bidang pekerjaan itu sendiri ya kan. Menurut Ayu ya, skill apa sih yang harus kamu punya untuk bisa jadi sekretaris profesional nih seperti Ayu saat ini gitu? Jadi skill yang harus dimiliki oleh seorang sekretaris itu yang pertama itu skill komunikasi. Skill komunikasi penting di sini baik lisan maupun tulisan karena seorang sekretaris ini kan nggak nggak jauh dari komunikasi sama orang lain baik di internal perusahaan maupun eksternal. Jadi harus pinter-pinter nih ngolah kata supaya pesan yang disampaikan dari kita sebagai komunikator bisa dipahami dengan baik oleh si komunikan. Terus untuk skill kedua itu di manajemen waktu. Seorang sekretaris ini harus bisa memanage waktu sebaik mungkin karena banyaknya load pekerjaan dengan tenggat waktu yang sempit. Jadi mengharuskan sekretaris untuk memanage waktu sebaik mungkin. Jadi semua pekerjaan itu terselesaikan dengan tepat dan cepat. Terus skill yang ketiga itu multitasking, masih align juga sih dengan skill manajemen waktu. Seorang sekretaris itu harus bisa multitasking, yang menghandle beberapa pekerjaan di waktu yang sama jika memungkinkan. Jadi di samping memanage waktu dengan baik juga harus bisa multitasking. Jadi itu pekerjaan yang banyak itu bisa selesai cepat dan tepat. Terus yang keempat itu skill problem solving. Sekretaris juga kan harus memiliki skill problem solving. Jadi seringkali sekretaris itu dihadapkan sama keadaan di mana yang menuntut dilakukan penyelesaian masalah saat itu juga. Jadi hal-hal yang diantara yang dapat mengasah skill problem solving itu bisa dengan membaca dan mencari ilmu baru. Jadi wawasan kita lebih terbuka lagi dalam menghadapi masalah. Terus skill yang kelima harus memiliki skill bisa fleksibel dan reliable. Jadi biasanya jam kerja sekretaris itu kan lebih panjang karena mengikuti ritme kerja atasan. Jadi harus fleksibel, sekretaris harus siap menghadapi perubahan ataupun masalah yang bisa saja muncul tidak terduga. Terus harus bisa dipercaya juga, harus bisa dapat diandalkan sama atasan dalam mengerjakan tugas-tugas yang penting gitu. Oke, itu skill-skill penting tuh ya yang harus dimiliki seorang sekretaris profesional. Nah, Iya. untuk pertanyaan terakhir nih, 3 hal yang perlu diperhatikan sebelum memutuskan untuk memulai part-time, freelance, ataupun full-time dalam meraih mimpi itu menurut Ayu apa sih? Oke, jadi hal yang harus diperhatikan untuk memilih sebagai mau milih part-time, full-time, ataupun freelance, yang pertama itu waktu. Kalau part-time itu kan cenderung waktunya paruh waktu aja. Kalau misalnya freelance itu kalau misalnya waktu kalian lebih fleksibel, terus bisa kerja di mana aja, mungkin kalian lebih suka freelance. Kalau misal kalian ingin dedicate waktu kalian untuk meniti karir, kalian bisa pilih untuk full-time. Terus hal lain yang harus diperhatikan itu jenjang karir yang kalian inginkan tuh seperti apa. Kalau misalnya kalian ingin jenjang karir yang jelas, kalian pilih ya yang full time. Terus yang ketiga itu hal yang harus diperhatikan adalah penghasilan karena
part-time, freelance, dan full-time itu penghasilannya beda-beda. Kalau full-time itu kan ada tunjangan dan sebagainya. Itu sih. Dari ketiga hal itu bisa jadi pertimbangan tersendiri ya untuk kalian semua memulai meraih mimpi. Mau dari mana nih kita nih mau mulainya, ya kan? Jadi, bongkar semua keterbatasan mimpimu bersama LP3I. Kalau sudah siap berani punya skill dalam meraih mimpi, klik link di bawah ini atau di bagian deskripsi untuk mendapatkan beasiswa prestasi khusus LP3I Group dengan total senilai 3,2 miliar sekarang. Kita ketemu lagi di episode mau ngomongin selanjutnya.